Sebuah kajian nasab habaib yang dilakukan oleh Ki Emaduddin Usman Al-Bantani banyak menarik perhatian. Pro kontra mewarnai diskusi dunia maya di berbagai platform media. Sayangnya, pro kontra ini tidak semuanya berada dalam jalur ilmiah. Tidak sedikit respon yang bersifat emosional, bukan rasional, disertai dengan tudingan-tudingan yang tidak mendasar. Kajian yang dilakukan GIMAT, jika dilihat dari dua perspektif, sama sekali tidak bertolak belakang dengan prinsip-prinsip keilmuan. Dari sudut pandang akademik, langkah dan metodologi penelitiannya sudah sesuai dengan metodologi yang baku. Berangkat dari data primer, dilanjutkan dengan data sekunder, ditunjang dengan data tersier, semuanya dikaji secara holistik dan proporsional. Ada keputusan sejarah yang sulit diverifikasi sesuai standar keilmuan modern. Missing link ini yang akhirnya tersimpulkan bahwa nasab Ba'alawi tidak terkonfirmasi. Ada beberapa kiai dan ustadz, baik dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, yang berusaha membantah penelitian GIMAT dengan merujuk pada kitab Turat klasik yang menurut para pembantah ini terlewatkan dari referensi GIMAT. Pada kenyataannya, referensi yang digunakan para pembantah ini yang secara ilmiah bermasalah. Jadi hemat saya, clear bahwa penelitian GIMAT sudah sesuai dengan standar penelitian ilmiah dengan kesimpulan bahwa ada keterputusan nasab Ba'alawi yang tidak bisa dikonfirmasi. Banyak tokoh merespon masalah ini, mulai dari kalangan ulama sampai kalangan masyarakat biasa. Pro kontra menghiasi jagat maya dengan narasi lugas, ada pula dengan kata-kata keras. Hal yang menarik adalah tanggapan dari salah satu ulama karismatik, dan beliau merupakan mantan ketua PBNU. Biar tidak lama-lama, mari kita simak tanggapan Kiai Haji Said Akil Siraj. Buya terhadap dinamika nasab Wali Songo yang disodorkan oleh fakta-fakta yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Wali Songo merupakan auliaillah, para wali Allah yang telah berjasa besar menyebarkan agama Islam di Nusantara ini. Wali Songo merupakan panutan kita, qudwah kita yang harus kita teladani dengan mental yang besar, dengan kegigihan yang luar biasa, berhasil mengislamkan masyarakat Nusantara sampai-sampai menyebabkan hilangnya kerajaan Majapahit dan kerajaan Pajajaran juga Sriwijaya di Palembang. Itu tanpa peperangan, tanpa kekerasan, tanpa konflik senjata. Dengan apa? Dengan pendekatan thaqafah wal hadarah, akhlakul karimah, budaya dan peradaban. Mereka bisa mengislamkan masyarakat Jawa. Nah, Wali Songo ini dalam kitab Syamsud Dohirah sudah diputuskan dalam kitab Syamsud Dohirah, Wali Songo keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belakangan timbul masalah. Para habab yang di Indonesia ini kebanyakan, atau ngakunya bukan kebanyakan, pengakuan beliau sendiri adalah turunan Ba'alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Naqib bin Ali Waraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Baqir bin Aziz Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dimasalahkan, di antara yang bermasalahkan adalah Kiai Imaduddin dari Banten yang mengatakan bahwa Imam Ahmad Al-Muhajir tidak punya putra yang namanya Ubaidillah. Maka nasabnya para habaib di Nusantara Ba'alwi yang masuk atau nyambung ke Ahmad Al-Muhajir melalui Ubaidillah batal gugur, kecuali kalau ada data lain yang kuat yang bisa mengalahkan pendapatnya Ustadz Imad. Ini kita bukan masalah like or atau dislike ya, bukan masalah kita cinta atau enggak cinta atau benci, enggak. Mari kita diskusi ilmiah berdasar fakta dan burhan, data yang nyata. Nah, Ustadz Nur Fadli Tubagus Nur Fadli ini berhasil dengan susah payah menyelusuri semua hal ini. Kesimpulannya, Wali Songo bukan dari Ba'alawi bin Ahmad Al-Muhajir. Artinya Wali Songo tidak kita ragukan bahwa beliau adalah keturunan Rasulullah SAW, bukan dari Ba'alawi.
Jadi masih ada masalah besar. Kalau mau selesai, ini habaib ini turunan siapa? Ayo kita ilmiah, jangan nggak usah emosi, jangan. Ayo kita telusuri nasab beliau ini. Kalau terbukti memang itu benar nasabnya Imam Al-Muhajir bin Ali bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Auradi, kita harus hormat kepada habaib karena turunan Rasulullah. Qul la as'alukum alaihi min ajr illa al-mawaddata fil qurba. Itu Quran itu. Katakan Muhammad, saya tidak mau imbalan. Dalam dakwah itu saya nggak mau imbalan, nggak mau bayaran. Kecuali satu aja yang saya minta, cintailah keturunanku. Maka kita umat Islam harus wajib menghormati keturunan Rasulullah SAW. Masalahnya kita buktikan mana yang betul-betul habaib keturunan Rasulullah, mana yang tidak benar. Buya kan sebagai penceramah. Ya. Bagaimana Buya ini di Daulat sepertinya? Ya kalau saya juga ceramah kan isinya kan tidak harus masalah nasab. Yang penting kita mengajak masyarakat Islam Indonesia mengerti bahwa pembawa Islam yang menyebarkan Islam dulu, wali songo dan dakwahnya dengan bil akhlakil karimah, tathqifus sya'b, membangun peradabannya bangsa ini, bukan bil ikrah, bukan paksaan itu. Apalagi sampai caci maki. Itu saja yang akan saya tonjolkan di situ. Karena wali songo dan itu berhasil. Tapi kalau dengan caci maki belum tentu berhasil, pasti gagal malah. Pasti gagal. Dengan pendekatan akhlak, pendekatan budaya, itulah masyarakat Jawa waktu itu yang sedang kacau karena Majapahit perang saudara, Majapahit sudah mulai pecah, Pajajaran juga sudah mulai rapuh. Orang Jawa yang Hindu Buddha berbondong-bondong mudah sekali masuk Islam.